Bu Awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Nah, kalau ditanya selamat pagi, kalian jawabnya pagi, luar biasa. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Iya betul, mantap sekali. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Masih ingat tepuknya? Masih. Jangan lupa, lingkungannya masih kotor. Kalau belajar, lingkungannya harus bersih ya. Ya. Ayo salah satunya beresin. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Nah, sekarang mulai berdoa. Berdoanya pakai tepukan kayak kemarin ya. Masih Ya. kan? Masih. Yes, mantap. Kita mulai. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tepuk jari 2 tepuk jari 3 tepuk jari 4 Tepuk jari 5 bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Ada satu kali lagi. Yang semangat ya. Ya. Ayo. Tepuk jari 1 tepuk jari 2 tepuk jari 3 tepuk jari 4 tepuk jari 5 bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Ayo Mbak Nisa pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Genggam dunia, Allahu Akbar. Ada lebih baiknya ya. Coba ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, lebih baik genggam dunia. Allahu Akbar. Lillah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, masih ingat pelajaran yang kemarin nggak? Masih. Kita belajar tentang jaringan Epiter. hewan. Hewan. Kemarin kita belajar tentang jaringan hewan. Yang udah dipelajari apa aja jaringan? Epiter. Betul. Jaringan otot. Betul. Jaringan apa Nisa? Ikan. Betul. Yang terakhir. Jaringan saraf. Betul. Nah, kemarin kita udah belajar jaringan epitel dan jaringan ikat. Hari ini kita akan belajar jaringan otot dan jaringan Saraf. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita nonton video dulu yuk supaya pikiran kita lebih terbuka. Oh, hari ini kita mau belajar ini loh. Mau kan nonton video? Mau. Bentar ya, Ibu putarin dulu. Nah, ini dia video. Bentar ya, kurang keras ya. Bekat be. Setelah sebelumnya Benar, kamu ya. sudah tentang sel, Benar. kamu tentu tahu jika makhluk hidup multiseluler memiliki sekumpulan sel yang sejenis dan juga memiliki fungsi yang sama, disebut dengan jaringan. Dengerin baik-baik ya. Ya. Kita akan belajar tentang jaringan yang terdapat pada hewan dan manusia. Jaringan penyusun tubuh pada manusia dan hewan terdiri dari jaringan epitelium, jaringan ikat,
Selain itu, epitel juga memiliki fungsi yang lain. Salah satunya sebagai alat sekresi. Misalnya, kelenjar ludah yang menghasilkan enzim berdialin. Fungsi lain jaringan ini terkait dengan proses filtrasi pada ginjal dalam proses pembentukan urin. Jaringan epitel juga berfungsi sebagai salah satu alat ekskresi. Misalnya, pada permukaan kulit. Usus halus juga tersusun oleh jaringan epitel, sehingga jaringan ini juga berperan dalam proses absorpsi. Kemarin kan sudah Ibu bahas ya fungsi-fungsi dari jaringan epitel. Berikutnya ada jaringan ikat atau jaringan penyambung yang berfungsi menghubungkan dengan jaringan atau organ lainnya. Beberapa jenis jaringan ikat diantaranya ada jaringan lemak atau jaringan adiposa, jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang sejati, jaringan darah, jaringan ikat padat, dan jaringan ikat longgar. Harap diperhatikan. Jaringan penyusun hewan berikutnya adalah jaringan otot. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Yang pertama, Ada jaringan otot otot. yang menempel pada rangka sehingga sering dikenal sebagai otot rangka. Otot terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, otot jantung. Yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot polos. Terakhir, jaringan hewan tersusun oleh jaringan saraf. Selanjutnya yang adalah terdiri dari jaringan sel saraf. yang dikenal Setiap sebagai gerakan yang kita neuron. lakukan itu dikoordinir oleh jaringan Saraf. Dari bagian tubuh yang satu ke bagian lainnya. Alright, itu dia pembahasan kita mengenai jaringan hewan. Remember? Ya, udah cukup. Nah, video pengantar dari Ibu. Selanjutnya, hari ini kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran kita yaitu menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan berdasarkan hasil pengamatan atau studi literatur untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan hewan terhadap bioproses yang berlangsung pada hewan. Indikator pencapaian yang pertama yaitu dapat menyalin contoh data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan. Yang kedua, membuat data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan. Yang ketiga, dapat menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu menyalin contoh data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan. Yang kedua, membuat data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan. Yang ketiga, dapat menyajikan data struktur anatomi jaringan pada hewan. Ya baik, langsung saja kita masuk materi. Kemarin yang udah dipelajari, yang pertama jaringan Epitel. jaringan ikat. Jaringan ikat. Ya betul. Jaringan otot. Ya, hari ini kita akan mempelajari jaringan otot dan jaringan Saraf. Ya, betul. Adik-adik pernah nggak merasakan menyentuh panci panas? Nah. Apa yang kalian lakukan ketika menyentuh panci panas atau sesuatu yang panas? Mesti langsung refleks gini kan? Ya. Betul. Nah, gerakan refleks itu terjadi dari kerja dari otot saraf. Dia langsung refleks menerima stimulus dari lingkungan. Tapi kita bahas jaringan otot dulu ya. Ya.
Nah, jaringan otot tersusun dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Nah, jadi tubuh itu memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif yaitu rangka. Iya betul, rangka ini loh, kayak tulang-tulang itu namanya alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif namanya otot. Otot yang melekat pada rangka itu dapat menggerakkan rangka sehingga kita bisa bergerak, berelaksasi ataupun berkontraksi. Selanjutnya, jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek. Ini namanya kontraksi. Kalau relaksasi begini namanya. Udah tahu belum sebelumnya? Udah? Ya, jadi kalau otot begini namanya kontraksi, kalau begini namanya relaksasi. Tentunya gerakan otot itu terjadi sedemikian rupa. Nah, cara kerja otot ini dapat kalian baca sendiri, nanti ibu kasih bukunya ya. Ya. Selanjutnya klasifikasi atau pembagian otot. Otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Kira-kira apa aja nih ciri-ciri dari otot polos? Sudah pada tahu belum? Belum. Nah, ciri-ciri dari otot polos, dia berbentuk seperti gelendong. Gelendong itu apa sih? Nah, contohnya ini ya. Dia bentuknya enggak lurus, enggak. Nah, kayak lonjong gitu loh. Seperti ini. Nah, otot polos memiliki inti di tengah. Ingat-ingat ya, otot polos memiliki inti Di tengah. Nah, otot polos bekerja secara tidak sadar. Jadi dia bekerja tidak atas perintah kita loh, tidak berdasarkan kemauan kita. Beda kalau berdasarkan kemauan kita, kayak begini. Kita kan menghendaki pekerjaan ini kan. Nah, kalau otot polos bekerjanya secara tidak sadar. Contohnya gerakan peristaltik di lambung yang mendorong makanan menuju lambung yang lebih dalam. Nah, itu kan kita nggak sadar kan? Terus otot polos bersifat tidak mudah lelah. Contohnya ada pada jaringan usus, lambung, pembuluh darah, kandung kemih, rahim, dan organ dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah otot lurik. Apa sih otot lurik itu? Otot lurik disebut juga otot rangka. Otot lurik ini melekat pada rangka. Dia fungsinya untuk menggerakkan rangka. Kalau otot lurik, dia bentuknya memanjang seperti ini. Nah, dia bergaris-garis kayak berlurik-lurik gitu. Intinya di tepi. Intinya di Tepi. ya, betul. Nah, otot lurik berbentuk silinder panjang dengan inti di tepi tidak bercabang, bekerja secara sadar. Ini kebalikannya dari otot polos. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan ciri-ciri otot polos, otot lurik, kalian tinggal membandingkan saja. Kalau otot polos sesuai namanya polos, dia tuh tidak sadar bekerjanya. Intinya di tengah. Apa intinya di Tengah. Ya, kalau otot lurik dia bekerja secara sadar. Contohnya menggerakkan tangan, berjalan, mengedipkan mata, itu contoh gerakan dari otot lurik. Kalau otot lurik intinya di Tengah. di tepi. Oh, di tepi. Ingat-ingat ya. Ya. Nah, otot rangka ini bekerjanya mudah disarapi oleh saraf pusat dan cepat lelah. Kalau kalian berjalan itu pasti kan kalian merasa lelah kan? Ya. Nah, gerakan di lambung kalian pernah nggak kalian merasain lelah? Enggak. Nah, itu bedanya. Nah, otot lurik atau otot rangka contohnya yaitu menempel pada tulang atau daging. Yang ketiga yaitu otot jantung.
Nah, otot jantung ini hampir sama otot lurik ya, atau otot rangka. Dia sama berbentuk seperti ini. Tapi dia otot jantung sesuai namanya hanya berada di jantung. Ya, betul. Sesuai namanya otot jantung hanya berada di jantung. Berbentuk silinder sama seperti otot rangka, mempunyai inti di tengah. Kalau ini otot polos di tengah, otot lurik di tepi intinya. Kalau ini di tengah. Dia juga bekerja secara tidak sadar. Otot jantung membentuk cabang yang disebut mistium dan sekat yang disebut diskus interkalar. Otot jantung jelas berada di jantung. Saat otot jantung berfungsi untuk memompa darah yang diterima ataupun yang mau keluar dari jantung. Nah, coba Nando sebutkan ciri-ciri otot polos. Intinya berada di tengah. Iya, betul. Coba Mbak Lilis, kalau otot rangka intinya berada di tepi. Iya, betul. Mbak Nisa, otot jantung intinya berada di Tengah. iya, betul. Coba Iqbal, otot jantung berada di jantung. Nanti didengerin lagi ya kalau Ibu jelasin. Ya, betul. Nah, ini baru pembahasan tentang jaringan otot. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Serius? Serius. Nah, Mas Iqbal, tolong bantu Ibu. Izin Bu, Ya, Nisa kenapa? mohon maaf tadi belum di absen. Oh iya ya, Ibu lupa belum di absen. Aduh, maafin ya. Ya. Ya udah, baik sebelumnya. Karena Ibu banyak pikiran ya, jadi wajarin ya. Ya. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Yang pertama, udah. Baik, yang pertama Muhammad Iqbal. Hadir. Kurang keras, Muhammad Iqbal. Hadir. Ya, bagus. Yang selanjutnya Nando Alfarizi. Hadir. Ya. Karisma. Hadirah. Ya. Sarah, Rizkia. Enggak tahu, Bu. Nggak berangkat. Nggak tahu, Bu. Sakit. Sakit apa? Sakit perut. Sudah izinnya enggak? Enggak. Besok kalau tidak berangkat, sebaiknya mengirimkan surat izin ya. Ya. Siapa yang belum dipanggil? Saya, Bu. Oh iya, lupa lagi. Aduh. Anissa Fagia nih. Hadirah. Ya. Isdiana. Hadirah. Hanima. Hanima apa Sania? Sania. Aduh, kenapa? Keluar. Bu. Keluar kenapa? Jalan-jalan, Bu. Astagfirullah, anak zaman sekarang ya. Iya. Ya udah, kita lanjut ya tadi materinya sampai mana? Sampai hewan. Ya, sampai mana? Jaringan otot. Iya. Selanjutnya jaringan saraf. Apa? Jaringan saraf. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Ya. Kelihatan nggak yang belakang? Jalan. Ya. Kalian tahu ini apa? Tahu. Apa ini? Bukan singkong. Terus hubungannya sama jaringan saraf apa? Enggak tahu. Nah, ini Bu kasih tahu ya. Ya. Tahu. Ya. Nah, Ya. lihat gambar ini. Ini gambar jaringan. Saraf. Ini kita jadikan model supaya kalian paham. Karena kalian nggak mungkin melihat jaringan saraf secara langsung. Betul? Betul. Ya, betul. Nah, adik Mbak Nisa, bisa bantu Ibu? Bisa. Ya, maju Mbak. Mbak Nisa pegangin ya. Ya. Nah, Nando, dengerin. Ini lihat baik-baik ini. Ini kita umpamakan sebagai dendrit. Apa? Dendrit. Ya, betul. Dendrit berfungsi menerima rangsang. Dengarkan baik-baik, nanti Ibu tanya. Ya. Dendrit berfungsi sebagai
sebagai menerima Rangsang. Betul. Selanjutnya yang B ini. Ujungnya yang besar. Ini namanya badan sel. Apa namanya? Badan sel. Nah, badan sel berfungsi memproses rangsang. Apa? Berfungsi memproses rangsang. Iya. Yang selanjutnya yang ini. Lihatin Nando. Ya, Ini Bu. berfungsi disebut sebagai akson. Akson. Iya, betul. Berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sinapsis. Nah, yang ini kalau kita belah kan ada di dalamnya ya. Ya. Ada kulitnya ya. Ya. Nah, kulitnya itu namanya selubung milin. Apa? Selubung milin. Ya, berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Nah, terus selanjutnya sinapsis. Sinapsis itu apa sih? Nah, bagian sinapsis itu bagian yang ini. Namanya Sinapsis. Ya, sinapsis berfungsi meneruskan rangsang yang diterima dari akson ke sistem saraf. Nah, coba Mbak Nisa boleh duduk, Mbak? Coba Ibu tanya, tadi dengerin nggak? Coba Rando. Kalau tadi ini dinamakan apa? Dendrit. Iya, betul. Apa Rando? Dendrit. Fungsinya apa? Menerima Rangsang. Iya, betul. Kalau yang di tengah-tengah namanya badan Sel. Badan sel. apa? Badan Iqbal? sel. Ya, betul. Berfungsi untuk memproses Rangsang. Ya. Ini kalau yang di sini namanya akson. Akson. Apa namanya Iqbal? Akson. Ya, fungsinya untuk meneruskan Badan. meneruskan apa tadi? Ya, kurang keras Mbak Lili. Rangsang. Ya, betul. Nah, selanjutnya nanti bisa dipelajari lagi, nanti Ibu kirim materinya di handphone kalian, oke? Oke. Nah, tadi kalian udah mempelajari tentang bagian-bagian sistem saraf. Ini nggak perlu Ibu gambar lagi ya, karena udah dicontohkan di sini. Apa perlu digambar biar lebih jelas? Tidak. Digambar tidak? Tidak. Sudah. Tadi bagian-bagian apa saja, Den? Dendrit. Dendrit. Ya, yang kedua. Badan sel. sel. Akson. Ya. Terus Apa kadang? selubung milin. Selubung milin. Apa? Selubung milin. Langsung. Terus apa? Sinapsis. Sin. Ya. Ini merupakan bagian-bagian dari sel saraf. Sebenarnya masih ada 2 bagian lagi ya, tapi namanya susah. Nanti Ibu share di grup aja. Ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sel saraf atau jaringan saraf. Yang pertama saraf sensorik. Itu apa di belakang? Tahu itu, Bu. Tahu dulu. Mau jajan ya, Bu? Oke, masih. Nanti aku Iqbal, Bu. beliin jajan satu RT nanti. Yang pertama yaitu saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf interneuron. Apa? Saraf Neuron. Ya, betul. Saraf interneuron adalah saraf penghubung antar saraf konektor
dalam yaitu menghubungkan antara saraf sensorik dan saraf motorik. Yang ketiga yaitu saraf motorik. Apa saraf? Saraf motorik. Saraf ini berfungsi mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju otot. Nah, jadi kalau kalian menyentuh benda panas gitu ya, zat yang panas itu kan langsung mengangkat tangan ya kita. Nah, itu prosesnya kayak gini. Pertama, dendrit menerima rangsangan. Ini yang bekerja saraf sensorik. Nah, setelah menerima rangsangan, dia membawanya ke badan sel. Selanjutnya badan sel membawa ke akson. Dari akson membawa ke sistem saraf, yaitu otot atau sumsum tulang belakang. Dari situ saraf motorik bekerja. Dia memproses rangsangan yang diterima lalu mengeluarkan efek. Efeknya kan kita mengangkat tangan ya. Itu efek dari kerja sistem saraf. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya, sel saraf dibagi menjadi 3, yaitu saraf multipolar, yang kedua saraf bipolar, dan yang ketiga saraf unipolar. Saraf multipolar artinya badan selnya terletak di sini kalau saraf multipolar. Kalau saraf bipolar dia terletak di tengah sini. Inti selnya ini namanya inti sel ya. Kalau saraf unipolar dia inti selnya terletak di luar. Nah, selanjutnya pembelajaran sistem jaringan saraf sudah selesai. Mas Ando tolong dihapus. Terima kasih Mas Ando. Ya, tadi kita udah belajar jaringan saraf. Dari yang kemarin berarti yang kita udah pelajari jaringan saraf, jaringan hewan apa aja? Jaringan epitel, ikat, otot, saraf. Ya betul. Tadi dengan kemarin dan tadi kita sudah mempelajari 4 jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan Saraf. Dari keempat jaringan ini merupakan jaringan Hewan. Betul. Nah, dari jaringan-jaringan ini akan membentuk sebuah organ. Ada yang tahu nggak contoh organ apa? Hati. Ya betul, contoh organ adalah hati. Pernah lihat hati ayam? Pernah. Ya. Di situ di hati ayam itu terdapat beberapa jaringan yang saling berkumpul dan membentuk satu organ yang disebut hati. Untuk organ yang lain yaitu jantung, lambung, usus, dan lain-lain. Nah, dari organ-organ ini dalam tubuh manusia berkumpul lagi membentuk sistem organ. Salah satu sistem organ berdasarkan letaknya, organ dibagi menjadi 2, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam yaitu organ yang terletak dalam rongga tubuh, contohnya lambung, ginjal, jantung, dan hati. Kalau organ luar letaknya di luar tubuh, contohnya tulang, kaki, dan kulit. Sistem organ itu ada banyak ya, nanti akan dipelajari pada bab-bab selanjutnya di kelas 11 dan kelas 12. Ibu sebutin aja ya sistem organnya. Ya. Yang pertama yaitu sistem gerak, yang kedua sistem sirkulasi, yang ketiga sistem pencernaan, yang keempat sistem pernapasan, ada sistem ekresi, sistem saraf, sistem hormon, sistem indera, sistem reproduksi, dan sistem imun. Ya, tadi pelajaran tadi
Udah Ibu jelaskan semua. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kelompok. Nah, ini orangnya 5 ya? Ya. Ada yang 1, nggak apa-apa ya? Ya. Mau seperti ini apa mau diubah-ubah? Seperti ini. Ya sudah. Nanti berarti kelompoknya Mbak Nisa kelompok 1, Mbak Lilis kelompok 2, Iqbal kelompok 3. Ya. Bentar ya, Ibu carikan tugasnya dulu. Ya. Nah, sama seperti kemarin, Ibu di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Ya. Kelompok Ya. berapa, nama anggota dan kelas. Ini KD indikator tujuannya sudah jelas dan ini kalian hanya Ibu suruh mengamati organ jaringan tapi secara studi literatur, karena kita mau mengamati di mikroskop tidak mungkin ya, karena di sini tidak ada mikroskop. Jadi kita hanya mengamati lewat studi literatur. Nah, ini Ibu kasih literaturnya. Kalau kurang kalian boleh cari di internet atau sumber lain atau buku lain yang bisa membantu. Di sini kalian cukup menggambarkan 1 atau 2 jaringan, boleh jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot atau jaringan saraf yang kalian anggap mudah. Setelah itu kalian sebutin nama jaringan itu apa. Jaringan epitel gitu ya. Gitu. Nah, kalian tulis keterangannya kayak fungsinya gitu ya. Bisa? Bisa. Ya, ini Ibu bagi kertasnya. Bawa alat tulis semua? Bawa. Ya, bagus. Iqbal dikerjakan. Sendiri. Sama Nando. Ayo dikerjakan. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Berikan waktu selama 10 menit ya. Cukup? Cukup. Ya. Ya, 10. Sampai jeneng lagi. Oke, saya dulu. Oh ya, ini literaturnya ada yang dikasih. Nih. Gambar jaringan yang kalian mudah dan yang kalian pahami ya. Ya. Diam. Masa bisa sih yang bisa. Kalau nggak cukup, gambarnya boleh di belakangnya ya. Saya di kepotongan langsung dia bebas. Kan yang potong-potongnya. Yang benar kerjanya. Mbak Nisa gimana? Mau pakai jaringan apa? Yang mana yang mau digambar? Dekat deh, kami kamu tidak. Mek. Nah, bukan.
Sudah Mbak Lilis? Nama jaringan. Sudah itu. Aduh, jangan nyontek. Aduh, kan dia jauh. Nama jaringan. Nih, tulisannya Lis. Mikir kan. Keterangan. Cepatlah. Salah itunya apa? Tenanan masa gitu-gitu aja. Apaan dan intinya di tepi bukan bicara bekerja secara sadar, tak mudah lelah. mudah lelah dan mudah lelah. Terus kerjaan pura-pura Kenapa Iqbal? Kenapa ya? Apakah sudah semua? Dah. Ya, kerjakan dulu. Yang sudah, persiapkan nanti perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi ya. Ya, Bu. Sudah semua? Dah. Ya, baik. Dari masing-masing kelompok, Ibu minta satu menyampaikan hasil diskusinya. Ya? Ya. Mau dari kelompok mana dulu? Satu. Ya, silahkan kelompok satu. Nama organ atau jaringan yang diamati. Mbak Nisa menggambar apa? Jaringan epitel. Sudah diamati? Sudah. Epitel yang diambil, epitel? Jenis epitel apa? Pipi. Pipi selapis atau berlapis? Selapis. Ya. Apa lagi? Ciri-ciri jaringan. Ya, apa? Selnya tersusun rapat. Ya. Tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Ya. Kemampuan generasi tinggi. Ya. Terus Fungsinya penutup jaringan yang di bawahnya. contoh jaringan epitel? Jaringan yang terdapat pada Kulit. ya, betul. Beri aplaus untuk Mbak Nisa. Selanjutnya, Nando. Nama organ jaringan yang diamati. Jaringan otot. Otot apa? Otot lurik dan otot rangka. Ya. Terus Terangan berbentuk silinder panjang. Intinya di tepi bekerja secara sadar dan mudah lelah. ya, betul. Tadi masih ingat kalau gerakan otot rangka kalau kayak gini namanya apa? Kontraksi. Ya, apa? Kontraksi. Ya, begini. Relaksasi. Iya, betul. Relaksasi. Relaksasi. Ya, beri aplaus untuk Mas Ando.
jaringan saraf. Ya. Terus lanjut. Struktur sel saraf, dendrit, badan sel, akson, Coba pelan-pelan Mbak Lili. Strukturnya yang pertama dendrit, yang kedua, badan sel, yang ketiga, akson, yang keempat, sel kecuali, yang kelima, selubung mielin, yang keenam, nodus transien, yang terakhir. sinapsis, Ya, betul. Terus jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang terhubung ke sistem saraf pusat. ya, betul. Kasih aplaus buat Mbak Lili. Cut bentar, Dek. Mas Nando menggambar jaringan apa? Otot, Ya. Mbak Lilis jaringan apa? saraf, Mana gambarannya? Mbak Disa, Mbak Nisa gambar jaringan apa? Epitel. Epitel jenis? Berlapis. Pipi? Oh, pipi berlapis. Berlapis apa selapis? Selapis. Selapis. Ya. Anak-anak dengarkan Ibu. Ya. Jadi sudah mengajarkan tugasnya. Sudah mulai paham dengan jaringan? Sudah. Alhamdulillah. Ibu minta ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan. Siapa yang mau? Gak mau. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nisa. Hari ini kita belajar tentang otot, tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Ya, terus? Contoh jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Ya, Yang betul. kedua, otot lurik. Ya, betul. Yang ketiga, otot jantung. Ya, betul. Kasih aplaus buat Mbak Nisa. Ya, itu tadi yang telah kita pelajari. Yang pertama kita pelajari yaitu jaringan otot, yang kedua jaringan Saraf. Contoh-contoh jaringan otot yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka. Lalu ada otot jantung. Terus selanjutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan dan untuk dikirimkan ke otak supaya ada dikirimkan ke otak untuk menimbulkan reaksi. Nah, itu tadi pelajaran yang sudah kita pelajari. Besok pelajari tentang sistem pernapasan ya. Ya. Oh iya, Ibu lupa. Di sini ada penilaian. Ini untuk pribadi ya. Ya. Ada penilaian afektif atau penilaian diri. Nanti ini di bawah saja. Ini ada beberapa pertanyaan. Keterangannya SS, S, KS, dan PS. SS untuk kalian kalau kalian sangat setuju, S untuk setuju, KS kurang setuju, dan TS tidak Setuju. Yang kalian pilih tinggal dicentang saja ya. Ya. Nah, ini nanti Ibu bagikan. Ya, Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Banyak kurangnya Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, silakan pimpin doa. Gak usah. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan pulang. Hati-hati di jalan ya. Ya. Terima kasih anak-anak hebat. Ya.
Memek size.